darah tinggi. Okay. And then ginjal ni buah pinggang ataupun kidney. Aku Betul. cuba memahami tadi, aku cuba memahami yang tadi aku mendengar daripada tadi ni kan, aku cuba memahami lah. Apa satu apa tadi tu pasal pola tidur. Ya doktor, kalau aku jenis tidur yang macam mana? Kalau ngobrol sama orang Brunei ini, Dokter Rahman harus ini, dokter dari Brunei kan. Dia bahasanya dia kalau mau pakai Bugis dia pakai dola atau pakai nggak ketemu, dia cari itu beleng-beleng apa Ustaz, saya cari standar untuk terjemahannya nggak mampu menjelaskan beleng-beleng. Nyari waktu itu, udah lama itu berapa bulan yang lalu. Jadi harus jelas itu dokter. Iya. Oh, orang Pak Prince orang Brunei ya? Iya. Ya. Alhamdulillah. Apa? Buah pinggang itu ginjal. Buah pinggang ginjal ya? Ya ginjal, betul kidney lambas, ini kidney. Okay. Macam pola tidur aku ni, doktor terus terang aku beritahu lah. Kalau malam aku ni selalu begadang, tambah lagi sekarang World Cup kan. Aku tidur 2 jam saja, doktor. 2 jam? 2 jam. Tapi kan tadi doktor beritahu tidur tu kan bukannya ada mimpi kan? Maksudnya tidur yang apa namanya tu? Tidur yang nyenyak. Okay. Tidur yang tidak nyenyak, mimpi banyak. Tidur yang nyenyak, mimpi kurang. Kalau tidak ada mimpi? Kalau tidak ada mimpi bagus, berarti nyenyak. Okay. Nah, kalau mimpi banyak, berarti semua memori itu masih bisa merekam semua kejadian-kejadian dalam tidur itu. Maka tidur dalam fase 2 dengan tidur dengan fase 3 itu berbeda, Ustaz. Berbeda. Karena makanya kadang orang, kenapa saya mimpi sekali banyak sekali? Itu tanda tidur tidak nyenyak. Jadi tidur yang tidak nyenyak itulah menghasilkan mimpi yang banyak. Begitu. Bung Prince. Okay. Jadi kira-kira normal lah kalau aku tidur hanya 2 jam sehari malam. Kalau aku tidur hanya 2 jam sehari malam. Kalau aku tidur. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wan. Tidur 2 jam berkualitas lebih baik daripada tidur 4 jam tapi tidak berkualitas. Bagaimana tidur berkualitas itu? Betul-betul kita nyenyak dalam tidur, berarti sel-sel kita istirahat total. Jadi gelombang-gelombang di otak itu sampai gelombang theta 4 sampai 8 frekuensinya itu. Sehingga betul-betul turun kita punya denyut jantung lambat, kemudian sel-sel ini relaksasi semua, maka energi yang terpakai dalam tidur itu kurang. Pada saat energi kurang dipakai, maka cadangan-cadangan dipakai untuk esok harinya alhamdulillah cukup. Maka orang yang bangun tidur dengan tidur nyenyak itu akan sekadar bugar. Tetapi orang yang tidak tidur dengan nyenyak, besoknya malah pusing. Karena tidak relaksasi. Penggunaan energi masih tetap pemakaiannya banyak. Karena berguling kiri ke kanan. Itu kan bukan tidur. Tetapi malah memaksa sel-sel. Dan kita tidak bisa memaksakan bahwa saya harus tidur. Itu juga memaksakan diri untuk tidur itu tidak bisa tidur. Karena masuk dalam pola pikir. Coba tidur, baca doa, jangan pikirkan untuk selalu mau tidur. Saya harus tidur. Tidak seperti itu dalam proses untuk relaksasi, untuk bagaimana tidur yang berkualitas. Gitu, Bung Prince. Ini yang bezanya aku dengan istri aku ni, doktor. Aku tidur setiap malam paling pun 2 ataupun 3 jam. Tetapi setiap pagi aku bangun
secara relax apa ini macam tenang apa ini kan. Tidak ada hipertensi, tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol. Minta maaf bukan yang aku bukan anulah. Semua penyakit-penyakit yang kronik itu tidak ada arah doktor. Tetapi isteri aku, dia tidur jam 9 malam, dia tidur nyenyak sampai subuh. Tetapi dia punya penyakit-penyakit kronik itu kan seperti dia terpaksa makan obat hipertensi, obat kolesterol. Jadi aku tu heran, apa beza aku dengan isteri aku? Aku tidur hanya 2 ke 3 jam. Isteri aku tidur daripada jam 9 malam sehingga pagi jam 6. Tapi yang masih lagi cuba untuk mengurangkan hipertensi. Adakah tidur, okey, soalan aku, doktor, adakah penyakit itu daripada segi permakanan juga macam tadi kan? Sedangkan permakanan, kalau aku lah doktor, aku bukannya ada pantang untuk makan. Kalau aku kan makan saja. Aku mau makan daging, aku mau makan ikan, aku mau makan apa saja yang dimasak dah. Maksud aku tu kan, yang boleh dimakan. Tapi ya alhamdulillah apa namanya ni, penyakit-penyakit yang kronik tu tak ada. Itu yang menjadi macam, mungkinlah pasalnya aku sudah mengurangkan minum yang minuman yang bukan menyihatkan badan. Contohnya kalau orang suka minum Coca-Cola, ini minuman yang aku memang sudah sejak dah lama daripada dulu aku dah minum minuman yang itu kan. Aku lebih suka minum. Kadang gini, dokter, izin Bang Prin. Ya. Saya dulu pada saat saya itu mondok, tidur saya memang sedikit kadang dokter. Bahkan maaf gitu loh. Kadang lagi ngajar juga, kalau lagi ngajar, habis kelar ngajar tuh kita malas mau pindah itu kadang ya udah tidur aja di situ. Dan saya perhatikan kedua orang tua saya termasuk ayah saya, gitu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Guru saya termasuk. Dia tuh kalau silanya tuh nggak ketekuk gitu. Jadi dihampar gini, tangan ini lurus gini tuh. Jadi kalau udah duduk itu kalau lagi ngajar gitu kadang bisa tidur dari nyenyak. Terus tidur itu kadang nyambut tamu itu kayak saya pikir jam 1, jam 2, jam 3 sampai subuh tuh tamu bergantian. Dan itu saya pikir tidurnya malah kayak nggak teratur, tapi dia kalau udah di masjid gitu dok, masjid zikir gitu lah gitu, tidur tuh jadi, biar duduk tuh tidur jadi dok. Apakah pengaruh dari ketenangan tadi dok? Karena dia fresh ngajar Quran apa, dia tenang gitu loh. Ini yang dibuat tidur sampai kadang 2 jam, 4 jam, 5 jam nggak tidur walaupun sampai ngiler malah mimpinya gondoruo. Apa itu? Tidur nggak stabil itu artinya. Betul. Apa yang dialami tadi adalah prinsip itu pola pikirnya yang bagus, stabil. Dia tidak terlalu banyak pikir. Ketenangan batin itu, Bung Prince, itu yang menyebabkan tekanan darah bagus, pola makan juga walaupun dia makan apa, tapi hormonal kan dalam tubuh juga siap untuk metabolisme semua yang ada. Pada saat pola pikir rusak, maka sistem hormonal dalam tubuh juga kacau balau. Jadi pikiran memang ini kuncinya. Kalau orang berpikir macam-macam, maka sistem hormonal dalam tubuh yang mengatur metabolisme juga kacau. Jadi benar kata Ustaz bahwa ketenangan batin, ketenangan pikiran itu sangat menentukan dalam berbagai macam penyakit yang muncul. Ketenangan. Apalagi kalau sudah batin yang tenang, tentu pikir ini juga akan terikut. Karena hati adalah jendela dari semuanya. Apabila kita mampu untuk dan tidur pun akan bagus. Jadi semuanya akan menjadi suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ketenangan batin akan mempengaruhi segalanya. Makanya benarlah kata hadis itu Ustaz, ada daging
ada segumpal daging, apabila daging itu baik, baiklah seluruhnya, apabila daging itu rusak, rusak segalanya, itulah kalbu. Dalam konteks bahwa kalbu, daging itu cuma simbol bahwa dalam diri ini ketenangan batin sangat penting dalam kehidupan. Begitu Bu Fred. Jadi mungkin perbedaan antara istri bapak dengan bapak adalah mungkin pola pikir, karena kalau pola makan sama, tetapi ada satu hal lagi barangkali yang tidak bisa kita hindari adalah faktor genetika yang berbeda. Genetika yang berbeda akan menimbulkan dampak yang berbeda. Nah, seperti itu. Bang Rahman, kenapa itu buah pinggang atau ginjal itu mesti 2, Bang? Karena kalau cuma satu, maka pekerjaan fungsi ginjal adalah mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna dari hasil metabolisme secara keseluruhan. Nah, ada kasus tertentu ginjalnya diangkat 1, maka pekerjaan yang sebelumnya 2 tinggal 1 yang bisa dikerja. Nah itu. Kalau 2 berarti ada 2 alat yang mampu mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme yang tidak berguna untuk keluar sehingga tubuh ini bisa zat-zat beracun dalam tubuh ini. Balancing lah. Iya, ya. Untuk balancing. Benar. Balancing. Benar. Ada saya punya teman dokter tinggal 1 ginjalnya karena ginjalnya 1 diangkat. Akhirnya pekerjaannya tinggal setengah. Yang dulunya pekerjaannya harus dikurangi setengah karena ginjal hanya mampu mengeluarkan zat-zat metabolisme setengah gitu. Betul pentingnya ginjal itu. Aku pikir begini, Bang. Kenapa ginjal itu buah pinggang itu 2? Karena kalau 1 ya jadi ganjil lah, bukan ginjal lagi. Bukan. Fungsinya saudaraku. Paham. Nggak bagus bawa bergurau. Jadi kalau ginjal 2, kalau 1 ganjil. Minta maaf Bang. Terlalu tegang aku dengan orang-orang jadi ya ada hiburan-hiburan lah. Doktor, satu soalan aku doktor. Kenapa? Aku dah minum kopi doktor. Tetapi kalau aku minum kopi, memang aku tidur doktor. Kenapa? Kata orang kalau minum kopi tu boleh begadang sampai begadang malam. Tapi kalau aku minum kopi, memang aku tidur doktor. Aku heran. Iya, secara umum sih kafein memang membuat orang tidak bisa tidur. Tapi ada orang-orang tertentu tidak terpengaruh dengan zat-zat aditif seperti itu. Jadi tergantung respon seseorang terhadap suatu zat. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa dengan minum saya pribadi juga sudah tidak terlalu terrespon dengan kopi. Kalau minum kopi sama saja dengan tidak. Tapi orang yang tidak pernah minum kopi sebelumnya tiba-tiba minum kopi berbeda itu. Tapi orang sudah terbiasa dengan sesuatu minuman maka tidak akan berpengaruh terhadap tidur. Ada orang yang berpengaruh, ada yang tidak. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya absolut. Seperti itu. Arti minum kopi itu bukan artinya untuk berjaga lah, begadang lah dokter ya, bukan ya? Iya. Bukan disebabkan kopi ya? Sebaiknya kalau minum kopi, kalau tidak tidak terlalu manis. Bahkan ada penelitian mengatakan bahwa kopi itu kalau sudah bereaksi dengan gula akan menimbulkan dampak. Sehingga kopi yang tidak manis itu menurut penelitian itu lebih bagus daripada kopi yang manis. Jadi memang kopi pahit. Okey. Satu yang sampai sekarang yang masih ada dalam badan aku. Setiap pagi, bangun pagi, kan aku tidur 2 ataupun 3 jam setiap malam. Setiap pagi, gula aku akan paling rendah, sama ada 2 ataupun 3. Pernah doktor mengatakan bahawa aku ada hypokalemia. Yang itu kadang-kadang waktu pagi, aku punya gula kalau 2 ataupun 3 atau paling-paling pun 3 lah, pernah. Jadi kadang-kadang pernah
aku ditanya, kenapa kamu dah ambil sarapan? Kata aku makan sarapan tadi. Kamu apa? Aku minum teh, minum macam biasa, seperti biasa. Tapi aku waktu pagi memang gula aku paling rendah. Paling pun 3 saja gula aku. Jadi aku ada satu penyakit yang dikatakan doktor hypokalemia, kurang gula dalam badan. Sampai sekarang. Bang Prince, hati-hati Bang Prince kalau misalnya sampai dia hypo seperti itu Bang Prince. Karena begini, ada beberapa kawan saya 2 orang, ini saya share sedikit pengalaman lah kan. Kawan saya begitu, dia terlampau kontrol makanan, kontrol minuman, yang pada akhirnya kadar gula dalam darah dia berada pada tahap hypo. Bahkan bawa ke hospital, bacaan dia 1 poin yang akhirnya innalillahi wa inna rajiun, tiada tenaga. Itu ada pernah kejadian itu. Sebab aku pernah didiagnosis oleh doktor bahawa aku ada hypokalemia. Pernah aku setiap bangun pagi, aku langsung dah boleh bergerak. Sehingga aku diangkat ke rumah sakit untuk diberi apa tu namanya drip. Masuk gula. Lepas tu dibagi drip, lepas tu jam 11 sampai jam 12 back to normal, balik normal. So doktor mengatakan aku ada satu yang, so kan aku hari itu sudah beritahu ada doktor yang aku punya apa tu namanya lupa lah aku. Ada yang aku dipotong di perut bawah sebelah kanan tu, doktor apa lupa. Kalau di sini nama appendix aku sudah dibuang kan. Jadi mungkin efek daripada sana lah yang apa namanya ni, aku punya gula dalam badan tu mengurang setiap pagi. Mungkin abang terlampau ini terlampau berpantang. Aku berpantang. Sorry, aku makan apa saja. Kalau sampai 50 sudah sangat berbahaya. Jadi usahakan 90 ke atas atau paling kadar gula itu. Saya pernah dapat ini kebetulan ya, kadar gula darah 20. Tidak bisa saya tolong, alhamdulillah tidak bisa. Saya sudah terlanjur otak sudah kekurangan oksigen dan sudah kurang gula. Saya suntikkan gula, tidak bisa lagi tertolong. Jadi memang apa yang dikatakan Bawan, jangan sampai turun sampai 20-30. Bahaya, sudah tingkat emergensi berat. Cuma kalau pusing-pusing sudah langsung minum gula. Itu aja. Kalau pusing-pusing langsung minum gula. 40 aja udah pingsan. Ini yang di samping Bang Rahman ini ada Michael Jackson ini. Kacamatanya itu. Tapi aku tambah sikit Ustaz, Bang Wan. Aku cakap daripada bujang sampai sekarang, aku paling suka manis. Itu pasal kadang-kadang kena balance. Kita perlukan itu gula, tenaga. Kita tak balance, itu yang masalahnya. Dan aku tak ada pantang. Umur aku 67 tahun sekarang. Alhamdulillah tau. Aku tiap pagi kalau kopi ni, aku rasa 5 gelas. Semua manis. Ini bukan, aku tak minta ditiru. Tapi ini pengalaman aku, bukan aku buat cerita. Sampai ke malam. Aku tiap kali Bawan, aku minum selalu manis. Di mana-mana pun, tapi aku tak suka minum air sejuk. Mungkin karena ada penawarnya. Mungkin atau karena ada penawarnya ada penawar racun. Antibiotik mungkin. Mungkin. Kalau kena hipokomia itu sering-sering lah masuk koma, lihat Ustadz Hanafi. Insya Allah gulanya agak nambah. Gitu. Benar. Logik Bang Wan. Tapi benar. Ini pengalaman aku. Aku bukan nak menunjukkan aku kekuatan apa ini. Ini mungkin aku ada antibiotik body. Pasal apa? Satunya aku kerja keras. Daripada pagi sampai ke petang dan malam. Mungkin. Antibody. Ya, antibody. Ya kan? Dalam body itu ada antibiotik kadang-kadang. Body masih kuat Bang Wan. Alhamdulillah. Sampai sekarang Mawan. Aku 67 tahun. Tak lama aku 68. Alhamdulillah. Sampai sini. Aku tidak pernah. Aku kalau check up pun aku. Doktor pun heran.
Tak ada kalau check up satu kali itulah pasal dia mau kasih duit CPF, dia suruh pergi medical check up, mau draw duit sikit kan daripada CPF. Suatu medical check up pasal mau bikin investment, dia suruh pergi medical check up, itu insurans lah. Sekali dia moderan, satu apa pun tak ada, kolesterol tak ada, jantung tak ada, semua very normal. Dia cakap apa mau makan? Saya cakap apa? Saya makan gula. Tapi bukan makan gula, minum air manis. Satu dari Karena dia. gula Apa level? nggak harus dari manis itu gula atau betul nggak Bang Wan? Nanti Dokter Rahman, Benar, gula benar, itu nggak benar. harus dari yang manis dari gula, enggak, nasi tepung. Macam Ustaz Hanafi ya. Nah, begini tuh, atau sekarang istrinya berapa tuh? Atau istri Apa? berapa sekarang? Atau Mau istrinya empat, berapa mau- sekarang? Istri satu lah. Mau 4. Satu. Kalau satu masih belum satu, disebut, mau disebut, sih disebut, 4 tapi disebut, masih disebut. 1. Karena begini Ustaz, si Ato satu istri, dia punya sistem gula, itu sangat normal. Nah kalau Ato bikin 3, baru sebut istri, maka insya Allah Ato akan cepat kembali ke alam. Lain lah. Satu alhamdulillah lah. Tidak apa-apa. Itu pasal kadang-kadang ini bukan punca pasal gula apa inilah. Kadang-kadang makanan yang kita, tapi aku setahu aku nasi itu mengandung gula tau, kanji. Benar, Itu benar, salah satunya. benar tuh. Itu pasal aku Benar. kurang makan nasi. Iya. Pasal apa? Harus gula tuh. Banyak tahu. Pasal apa? Kalau kamu tengok orang India itu kalau makan macam dulang dia pakai nasi. Beras basmati tuh kalau India. Basmati paling bagus. Itu paling Beras bagus. basmati. Itu tak ada. Maksud aku kalau beras biasa, kalau di kedai-kedai makan, dia pakai itu selalu banyak yang terkena kencing manis, kaki potong. Ya Kalau tak? Pasal saya- makannya terlalu banyak. Nasi. Kalau Itu saya salah tuh, satunya. Kalau saya tuh dalam hal penjagaan kesehatan, saya siapkan stevia untuk mengganti gula. Kalau misalnya saya minum manis, saya tidak akan pernah letak susu kental atau gula. Tetap semua sifatnya kosong semua. Nanti baru saya letak stevia itu satu. Yang kedua, aku kalau setiap malam tuh aku makan ini apel hijau sama 3 iris lemon. Jadi 3 iris lemon. Bagus. Itu bagus. Apple hijau bagus. Baru saya blend. Yes. Baru makan. Yes. Alhamdulillah, bila Betul. aku medical check up, aku punya kadar gula 4 poin, kolesterol 4 poin, begitu bagus itu. Jadi maintenance. Yalah, betul. Kita punya internal organ, dia akan berfungsi secara auto. Dan dia tidak akan bekerja sesuatu. Ya. Itu masa kita kena balance permakanan kita. Ya, Sama macam nasi kita tu. cakap orang ingat gula aja bikin. Tidak. Sebenarnya makan nasi tu. Masih nasi. Terlalu itu banyak makan nasi pun salah satunya. Pasal ini kenyataan. Pasal aku tengok orang India tu, pasal aku ceritakan. Dia kalau makan, sudahlah banyak. Ya kan? Dia makan, alamak, susah. Satu orang makan. Itu mengandungi manis. Manisan dia tak sadar. Itu kanji itu boleh jadi manis, boleh jadi gula. Kat situ yang selalu kena. Sampai kena diabetes, kencing manis. Ya, kena potong kaki. Sampai lama meninggal. Dah makin naik. Kalau dah kena potong kaki, bermakna dia akan merebak ke atas. Sampai inilah apa? Belaya. Jadi bagi akulah salah satunya nasi yang kita makan. Boleh makan nasi. Ya kan? Tapi jangan keterlaluan lah. Itu pasal kadang-kadang lah bagi aku ni logik lah. Ya kan? Yang kalau ada memang minat orang makan nasi itu tak boleh buat apa-apa lah. Tapi memang puncanya aku rasa nasi beras. Sebaik-baiknya cari basmati. Beras mati yang makan paling bagus. Nah, Beras. jadi kalau nasi itu dia ada berbagai macam jenis. Dia ada Yes. triple E, ada double E, dan 1E. Nah, dari sekian Yes. banyak E ini, kadar gula yang paling rendah itu 1E. Di mana beras itu? Yeah. Pertama di beras merah.
beras merah. Beras merah, kemudian Betul. basmati, kadar kadar gulanya itu sangat rendah. Kalaupun dia gula paling 1-2 jam untuk tenaga, habis itu habis sudah. Jadi selamat tubuh. Betul. Kalau yang bahaya Ya. itu orang suka makan beras triple E. Ya, itulah dia. Betul. Aku agree. Ini aku sepakat. Kadar gulanya itu lebih gula dalam gula itu bahaya. Betul. Ya. Tepatnya kadang-kadang orang tanya aku, kau minum manis? Memang saya minum manis, saya cakap. Sejak daripada sekarang, daripada bujang sampailah sekarang. Alhamdulillah, tak ada kencing manis ataupun tidak. Lagi kita banyak tenaga. Betul, gula ini mengandungi tenaga sebenarnya. Kalau kau cek kan dalam selidiki, memang betul, gula memang untuk tenaga. Tapi kita tak boleh buang gula atau kurang gula. Bagi aku lah, lain orang aku tak tahu. Kalau sudah ada kencing manis, sudah ada diabetes, lagi baik kurangkan gula. Itu sudah terlalu tinggi. Ya itu aja. Ya untuk maaf Kalau gimana sih tuh? Aku bingung ini tuh. Dia tuh sebut-sebut kencing manis pun aku jadi bingung cara berpikir tuh. kencing manis diabetes. Ya sudah aku tahu Kencing- itu diabetes mellitus. Jadi begini tuh. Tadi aku menyebut kencing manis. Nah pertanyaannya maksudnya kencing manis apa? Kencingin si manis atau si manis itu dikencingin? Tak ada, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayunya, kalau bahasa Inggrisnya diabetes. Tapi Melayunya selalu rumrah mengatakan kencing manis. Diabetes. Diabetes. Diabetes mellitus. Ya. Ya, lanjut. Oke, sedikit saya masuk. Sebenarnya sih tidak ada pengaruhnya beras selama genetikanya bagus, artinya mampu untuk metabolisme gula itu bagus. Yang masalah adalah kalau ada genetika, misalnya bapak ibu salah satunya DM, itu sudah harus melakukan suatu antisipasi sebelum terjadi DM. Tapi kalau tubuh orang normal tidak pengaruh sebenarnya, tidak pengaruh. Seperti Ustaz, tidak ada bapak ibu, jelas bebas sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi tidak kita harus melihat semua orang harus memilih seperti ini, tapi tergantung dari apakah ada faktor genetika atau tidak. Itu intinya. Ustaz. Ya. Ya, masuk akal itu, logik. Ya begini ya, sebetulnya Bang Rahman. Bila kita merujuk kepada data yang ada di WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Sedunia, di situ kalau baca di jurnal WHO, justru dia sarankan bila kita makan nasi yang jenis triple E, jangan makan nasi itu jam 9 malam ke atas. Apalagi itu menjadi rutin harian, justru itu akan mempercepat melemahnya kita punya insulin. Termasuk di situ pankreas kita akan melemah sehingga tidak mampu mengeluarkan kadar insulin, kadar gula untuk satu badan, dan itu berisiko untuk kena DM itu sendiri, Bang Rahman. Itu data yang saya baca di dalam WHO itu, Bang. Iya. Artinya begini, kadar insulin seseorang itu punya batasan limit untuk metabolisme gula. Jadi kalau konsumsi gula melampaui batas, tentu insulinnya tidak mampu. Pada saat insulin tidak mampu memetabolisme gula, maka gula itu akan beredar dalam pembuluh darah tanpa dimetabolisme oleh tubuh. Karena tidak ada insulin sebagai hormon yang dapat menyebabkan gula itu dimetabolisme oleh tubuh, digunakan oleh tubuh. Jadi ya kalau memang jam 9 malam ke atas masih banyak makan karbohidrat, artinya produk apa yang intake gula itu terlalu banyak. Nah, gitu. Benar, karena tidak ada aktivitas kan. Benar. Tapi gimana dong dok, kalau saya kerjaannya makannya di atas jam 10 kadang. Bahkan kalau saya acara ya hampir setiap hari saya ada tahlil, ada orang meninggal, saya makannya malam itu, udah habis doa makan malam itu gimana? Artinya kan ini Bang Wang, ini sifatnya kalau makan siangnya juga banyak, makan malam juga banyak, gitu. Kalau makan siangnya kurang, makan malam ya boleh. Dan kalau siang jarang makan lah dok. Kalau saya pribadi kadang
ngajar terus kalau itu yang rutinitas di beberapa 10 tahun yang lalu lah gitu. Makannya tuh hampir rata-rata malam karena ntar diundang di rumah ini, undang ada selamatan, undang ada yasinan, undang ada pokoknya macam-macam, ada maulid, ada isromil, itu hampir rata-rata tuh di atas jam 9 ke atas ya. Karena acara kitanya pada saat ceramah, kelar ceramah itu kan sampai malam kadang itu. Nah itu ntar disediakan kayak makan nasi tumpeng gitu tuh kan rame-rame itu. Gitu. Yang kadang dagingnya sampai rebutan gitu. Nah itu makan luar biasa itu. Ini ingatkan ke Ato ini. Karena aku tahu Ato ini kalau makan 2 cara ini. Ato ya. Tak adalah.